Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang kisah awal mula turunnya api yang pertama di muka bumi. Diceritakan oleh para ulama bahwa dulu ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, beliau tidak lagi memperoleh makanan secara mudah seperti di dalam surga dulunya. Beliau harus bekerja keras untuk memperoleh buah-buahan atau daging untuk dimakan. Ketika beliau memperoleh binatang buruan pun dan menyembelihnya, ternyata tidak bisa langsung dimakan begitu saja karena masih mentah dan tentu saja rasanya tidak enak. Jadi karena itulah beliau berdoa kepada Allah agar diturunkan api untuk bisa memasak. Maka Allah SWT pun mengutus malaikat Jibril meminta sedikit api kepada malaikat Malik di neraka untuk keperluan Nabi Adam tersebut. Malaikat Malik berkata, "Wahai Jibril, berapa banyak engkau menginginkan api?" Lalu malaikat Jibril berkata, "Aku menginginkan api neraka itu seukuran buah kurma saja cukup." Lalu malaikat Malik pun berkata, "Jika aku memberikan api neraka itu seukuran buah kurma, maka 7 langit dan seluruh bumi akan hancur meleleh karena panasnya." Lalu malaikat Jibril berkata lagi, "Kalau begitu, berikan saja kepadaku separuh buah kurma saja." Lalu malaikat Malik berkata lagi, "Jika aku memberikan seperti apa yang engkau inginkan, maka lagi tidak akan menurunkan air hujan setetes pun, dan semua air di bumi akan mengering, sehingga tidak ada satupun tumbuhan yang hidup." Mendengar penjelasan dari malaikat Malik tadi, malaikat Jibril pun bingung sebanyak apa sebenarnya api neraka yang aman untuk kehidupan di bumi. Karena itulah malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, sebanyak apakah api neraka yang harus aku ambil untuk kebutuhan Adam di bumi?" Lalu Allah SWT berfirman, "Ambilkan api dari neraka sebesar zarah atau satuan terkecil atom." Maka malaikat Jibril pun meminta api neraka kepada malaikat Malik sebesar zarah dan membawanya ke bumi. Tetapi setibanya di bumi, Jibril merasakan api yang sebesar zarah itu masih saja terlalu panas. Maka beliau pun mencelupkan atau membasuhnya sebanyak 70 kali ke dalam 70 sungai yang berbeda. Barulah setelah itu beliau membuangnya kepada Nabi Adam dan meletakkannya di atas gunung yang tinggi. Tetapi begitu api tersebut diletakkan di atas gunung tersebut, gunung itu pun hancur berantakan. Tanah, batuan, besi, dan semuanya yang ada di sekitar gunung itu melebur seketika dan menjadi bara yang sangat panas dan mengeluarkan asap. Bahkan api yang sebesar zarah itu terus-menerus menembus perut bumi, dan hal itu membuat Jibril khawatir. Karena itulah malaikat Jibril segera mengambil api tersebut dan membuangnya kembali ke neraka. Bara yang terbakar dan tertinggal di reruntuhan gunung itulah yang sampai sekarang ini menjadi sumber api di dunia, termasuk yang menjadi magma larva di semua gunung berapi di muka bumi ini. Jadi karena itulah tidak bisa dibayangkan sebenarnya bagaimana panasnya api neraka tersebut. Kalau bara api di dunia itu umumnya berwarna merah, maka bara api neraka itu berwarna hitam kelam seperti hitamnya gelap malam. Rasulullah SAW pernah menanyakan tentang keadaan api neraka itu. Maka malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah SWT menciptakan neraka lalu menyalakan api neraka itu selama 1000 tahun sehingga baranya berwarna merah. Kemudian Allah menyalakannya lagi atau menambah panasnya selama 1000 tahun lagi sehingga baranya berwarna putih, dan Allah pun juga menyalakannya atau menambah panasnya lagi selama 1000 tahun sehingga baranya itu berwarna hitam. Maka neraka itu hitam kelam seperti hitamnya malam yang sangat gelap pekat, tidak pernah tenang kobaran apinya dan tidak pernah padam atau berkurang bara apinya sedikit pun."